siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Tasya Oktaviana dengan NPM 5031901054. Pada kesempatan kali ini Tasya akan menjelaskan mengenai penggunaan diamond model atau diamond concept bagi para pelaku UMKM. Yuk kita bahas selanjutnya. Diamond model atau diamond concept yang akan Tasya jelaskan kali ini yaitu diamond model yang dibuat oleh dosen Tasya sendiri, yaitu Pak Dian Tahasri. Diamond concept Pak Dian Tahasri ini yaitu sebuah model atau sebuah konsep strategi mapping yang akan berguna melihat gambar besar dari campaign hingga ke implementasinya. Diamond concept ini terdiri atas 3 bagian utama yang dapat diibaratkan seperti sistem dari hulu ke hilir. Perjalanan komunikasi dari sebuah brand di websitenya hingga sampai ke gadget target marketnya, di mana ini juga akan berkaitan dengan funnel concept. Yuk kita bahas ke bagian-bagian dari diamond concept ini selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan diamond concept dari Pak Dian Tahasri. Di diamond concept ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, ini yang pertama ada website, ada bridge, dan ada user atau target market. Nah, dari website ini tuh akan turun atau akan yang menjadi jembatan dari si website dengan user atau target market ini tuh ada semua media digital yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan user atau target market yang berguna untuk meningkatkan traffic. Dan contohnya itu ada kayak Instagram, dari media-media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Snapchat, ada TikTok, ada Google, YouTube, Waze, WhatsApp, Line, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tuh akan bisa digunakan untuk mengkomunikasikan dari website atau dari produk kita itu ke user atau target market kita. Nah, di sini tuh kita bisa dapat memperluas reach dengan penggunaan media digital yang bervariasi. Dan dari sini tuh diarahkan ke halaman website terkait yang dikomunikasikan. Bisa juga kayak dari di Instagram itu kita ngasih link buat ke website kita. Dan dari sini juga bisa diarahkan pada segmen konsumen yang menjadi target market kita. Jadi dari si media sosial ini tuh menjadi jembatan banget untuk user target market sama buat balik lagi ke websitenya sendiri. Jadi ketika udah sampai ke user atau target market, biasanya target market kita tuh bisa langsung lihat gitu lah website dari perusahaan kita. Setelah mengetahui ketiga bagian tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada website atau brand page atau aplikasi. Pada saat ini, website adalah salah satu aset yang paling penting yang harus dimiliki sebuah perusahaan atau sebuah pemilik bisnis. Karena website itu diibaratkan seperti toko atau kantor di dalam dunia nyata. Karena website ini dirancang dapat konsumen itu dapat mencari tahu, dapat mencari tahu tentang perusahaan Anda, dapat melakukan jual beli di situ, dapat melakukan pembayaran segala macam. Karena media sosial aja tidak cukup untuk melakukan sebuah transaksi jual beli atau pembelian. Lalu yang kedua ada bridge. Bridge merupakan sekumpulan media digital yang dapat kita gunakan untuk melakukan komunikasi kepada user atau target market. Apakah menggunakan media yang berbayar ataupun media yang gratis. Beberapa contoh media itu tuh seperti media sosial, aplikasi email marketing, search engine, portal pemberitaan, blog, dan lain sebagainya. Penggunaan media-media tersebut itu bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan traffic ke website atau aplikasi, yang kedua, berkomunikasi kepada user, yang ketiga, mendapatkan data atau insight dari user.
ketiga ada user atau target market. Bagian terakhir ini adalah target market atau user yang Anda inginkan untuk berselancar ke website atau aplikasi Anda yang sesering mungkin. Mereka adalah sekelompok orang yang telah dipilih saat melakukan segmentasi sebagai target pemasaran atau target market. Selain diamond model atau diamond concept yang tadi, ada juga diamond model canvas. Pendekatan diamond model canvas ini tetap mengacu pada tahapan utama dalam pemasaran, yaitu kita harus dapat mendefinisikan STP dan diturunkan menjadi program pemasarannya. Berikut adalah penjabarannya dari bagian-bagian dari diamond model atau diamond concept canvas. Yang pertama itu ada brand, yang di paling atas itu ada brand. Nah, brand pada bagian ini tuh dituliskan nama brand atau nama perusahaan atau nama bisnis atau produk yang akan dipasarkan melalui media digital ini. Nah, lalu yang kedua itu adalah domain. Domain ini dituliskan alamat toko online Anda, alamat website Anda. Lalu setelah brand dan domain tadi, ada brand profile. Bagian ini menjelaskan pertimbangan strategis yang diambil oleh perusahaan atau brand Anda dan terdiri dari 3 bagian utama. Ada campaign, ada positioning, dan ada CRM program. Yang pertama, campaign. Nah, ini tuh dituliskan campaign marketing Anda yang akan digunakan di media digital. Kayaknya campaign ini tuh seperti simbolisasi dari program pemasaran agar mudah diingat oleh konsumen dan dapat di-track efektivitasnya di analytic tools. Salah satu contoh campaign digital yang viral adalah ya hashtag di rumah aja gitu. Nah, yang kedua ada positioning. Dari positioning ini tuliskan apa yang menjadi positioning atau apa yang menjadi kekuatan dari produk yang kita jual, yang dimaksudkan agar setiap iklan yang kita buat dapat mencerminkan kekuatan tersebut. Nah, yang ketiga ada CRM program, yaitu kepanjangan dari Customer Relationship Marketing. Itu sebuah konsep manajemen pelanggan dengan sebuah perusahaan ini agar mereka tetap loyal bahkan menjadi influencer bagi konsumen baru gitu. Mencari konsumen baru itu penting, namun menjaga konsumen yang udah ada itu yang udah ada lama tuh lebih penting agar mereka tuh tercipta continuous buying, jadi dia terus-terusan beli gitu. Bagian selanjutnya adalah bridge. Setelah tadi ada brand, ada domain, sama ada brand profile, lalu yang selanjutnya itu ada bridge. Nah, bagian ini memiliki 2 bagian utama, yaitu bridge yang bersifat komersial, seperti kayak ada iklan, ada konten, ada marketingnya, dan relationship bridge, yaitu penggunaan media digital yang lebih diarahkan untuk menjalankan sebuah program CRM, yaitu public relation ataupun strategi soft selling. Nah, yang pertama ini ada commercial bridge. Nah, di commercial bridge ini tuh adalah penggunaan media-media digital untuk melakukan hard selling komersil. Nah, itu terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada organic social media, yang kedua ada paid media, dan yang ketiga ada other media. Nah, organic social media ini tuh menjabarkan apa yang akan Anda gunakan, media sosial apa yang akan Anda gunakan. Terus organik di sini juga berarti Anda tidak melakukan postingan berbayar gitu secara natural, atau konten atau postingan tersebut akan berkembang karena value di dalamnya atau memang hanya diajukan untuk sekedar menjaga brand awareness. Misalkan kita menggunakan media sosial ini seperti Instagram, Facebook, terus Twitter, TikTok, dan lain-lain. Nah, lalu ada paid media. Di sini menjabarkan media digital yang berbayar apa saja yang dapat kita gunakan dalam campaign-nya. Apakah bisa di Instagram atau kayak Instagram Ads atau Facebook Ads atau lewat ke TikTok Ads ataupun influencer ataupun lewat influencer. Nah, yang ketiga ini ada other media. Ya, other media ini tuh
sebuah media yang apalagi yang akan kita gunakan di luar media-media pembagian media di atas gitu. Bisa lewat ada majalah misalnya, ataupun lewat koran, atau lewat SMS blast, dan lain-lain. Lalu yang kedua ini, setelah tadi ada commercial bridge, dan yang kedua ini ada relationship bridge. Nah, pada bridge ini kita akan menjabarkan digital campaign ini untuk ikut program kehumasan atau kehubungan masyarakat dari brand Anda dan media digital yang digunakan. Bila tidak ada bisa dikosongkan saja, namun keseimbangan program komersial dan kehumasan kepada masyarakat ini penting dibuat oleh sebuah perusahaan atau brand agar tetap bersaing dan mempertahankan goodwill dari masyarakat. Nah, di dalam relationship bridge ini tuh ada dua. Yang pertama ada PR campaign atau public relation campaign. Di sini tuh menjelaskan campaign kita, apa yang menjadi PR campaign kita. Program PR haruslah mempunyai relevansi dengan proses bisnis yang terjadi, sehingga dapat memberikan value kepada masyarakat sekaligus bagi perusahaan itu sendiri. Salah satu contoh PR campaign yang terkenal di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Aqua, seperti memiliki hashtag air untuk semua. Setelah PR campaign tadi, lalu yang kedua ada communication tools. Nah, pada bagian ini tuh kita menjelaskan media apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengkomunikasikan PR campaign tadi. Nah, mungkin kita bisa ada beberapa media yang sama dengan commercial bridge untuk dituliskannya itu bisa saja. Misalkan juga kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, ya bisa lewat DM Instagram juga, dan Facebook. Ataupun lewat TikTok, ataupun dari Twitter juga, ataupun WhatsApp, Line, dan media digital yang lainnya. Ataupun bisa sama juga dengan di commercial bridge tadi.